kasih Dokter Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya akan melanjutkan yang sudah dimulai oleh Prof. Murdani. Kita bicara tentang celiac disease ya. Ini mungkin pertama kali ya, ini kita bicarakan di Jacin ataupun di pertemuan imunologi. Saya rasa mungkin entah udah pada dengar atau belum pernah dengar atau cuma dengar samar-samar, tapi ini sebenarnya satu penyakit yang memang underexposed atau masih underdiagnosis di Indonesia. Celiac disease tadi memang adalah satu systemic autoimmune disease yang mempunyai genetic predisposition tadi gangguan DHL-ADR 2 dan 8, dan ini sebenarnya bisa mengenai berbagai organ sistem, dan ini dipacu oleh konsumsi daripada gluten. Celiac disease yang terdiagnosis sebenarnya kayak iceberg ya, fenomena iceberg yang bisa terdiagnosis itu mungkin hanya sedikit, tapi kemudian ada jauh lebih banyak kasus underdiagnosis dari celiac disease, bisa jadi yang merupakan klasik simptomatik, masuk kriteria subclinical, refraktori atau potensial. Ini adalah definisinya untuk berbagai kondisi tersebut. Jadi kalau yang simptomatik mungkin bisa jadi adalah enteropati, spesifik antibody bisa dapatkan, dan semuanya memang terkait dengan genetic predisposition. Yang klasik itu bisa dapat malabsorpsi, berbagai simptom yang lain, enteropati. Subclinical itu adalah kondisi dia sebenarnya hanya resiko klinisnya enteropati, dan ada lagi yang refraktori, serta yang potensial. Ya, potensial itu orang-orang yang antibodinya positif, ada genetic predisposition, tapi sebenarnya nggak ada gejala sama sekali. Karena itu mereka termasuk bagian yang sama sekali mungkin kita tidak terdeteksi sebenarnya mempunyai celiac disease. Patogenesisnya tadi agak disebut sama Prof. Murdani juga, ini adalah overreaction dari imun sistem kita terhadap gluten, terutama gliadin, dan ini biasanya tadi sudah dilihatkan gambarannya adalah kerusakan dari mukus membran dari small intestine atau yang disebut enteropati. Nah, namun ternyata gejalanya tidak hanya di gastrointestinal. Nah, karena itu ada yang disebut sebagai the octopus of celiac disease. Jadi dia sebenarnya bisa ke berbagai macam gejala, dia tidak bisa ke saraf, bisa ke tempat-tempat yang lain yang mungkin umumnya tidak disadari. Nah, non-enteral extraintestinal presenting symptom itu di celiac disease banyak. Jadi contohnya kita mengira kayak seperti atopic dermatitis, psoriasis, dermatitis herpetiformis, ada juga gejalanya berupa muskuloskeletal, bisa juga alopecia, ke sendi juga, ke psikiatri, spleen juga, endokrin juga, terutama untuk yang short stature yang tidak tinggi, dan terutama kita harus perhatikan pada yang diabetes tipe 1. Beberapa juga gejala pertamanya adalah infertilitas, prematurity, dan amenorrhea. Dan memang kita umumnya mendengar penyakit celiac ini pada anak-anak. Beberapa gejala jantung juga terkait dengan penyakit celiac ini. Nah, gejala neurologi juga sebenarnya sangat luas, dan ini kalau kita lihat contohnya pada orang dewasa. Ini kalau pada anak dia bisa ketemu gluten ataksia, kemudian ada epilepsi, sakit kepala itu ditemukan pada 46% orang dewasa dengan celiac disease, sementara pada anak lebih sedikit. Peripheral neuropati itu bisa ditemukan pada 49% orang dewasa yang sebenarnya mengalami celiac disease. Mungkin kita selama ini tidak terlalu aware dengan manifestasi-manifestasi ini. Nah, celiac disease sendiri juga memang erat kaitannya dengan beberapa autoimmune disease. Ini tadi disebutkan yang di gastrointestinal, yang di kulit, kemudian demikian juga dengan kejadian rheumatoid arthritis, lupus, dan Sjogren syndrome itu juga biasa beberapa kali terkait dengan celiac disease, dan juga terutama adalah untuk sistem endokrin atau yaitu untuk diabetes tipe 1 dan autoimmune thyroid disease. Nah, kapan kita harus melakukan tes untuk celiac disease? Ini rekomendasinya sebenarnya adalah kalau misalnya ada persistent unexplained gastrointestinal symptom,
ada gangguan pertumbuhan, fatigue berkepanjangan, severe atau persisten luka di mulut. Kita nggak bisa menjelaskan defisiensi iron, vitamin B12, dan folat. Yang kita tahu tadi bagaimana pendeknya filus usus pasien dengan celiak. Kemudian ada tipe untuk diabetes tipe 1 dan autoimmune thyroiditis saat diagnosis, serta IBS pada orang dengan dewasa. Tadi Prof. Mudari juga menunjukkan lumayan banyak ketemu pada kasus dengan IBS. Nah, ya, bisa juga kita mulai berpikir kalau misalnya ada metabolic bone disorder, kita nggak bisa menjelaskan neurological symptom atau fertilitas problem. Di anak memang menggunakan ESPAN guidelines. Jadi yang pertama kalau ada gejala, kemudian dilakukan pemeriksaan namanya anti IgA TTG, terus kemudian kalau positif baru di refer dan dilihat berapa angkanya. Kalau tinggi mungkin lebih dilakukan pemeriksaan selanjutan, dan kalau diperlukan selanjutnya adalah dilakukan biopsi. Nah, tapi memang itu harus diperhatikan tidak dilakukan kalau ada apakah ada IgA defisiensi usia kurang dari 2 tahun, apakah melakukan saat dia melakukan gluten free diet. Jadi tesnya tidak boleh dilakukan saat dia melakukan gluten free diet. Jadi memang harus dalam kondisi dia makan gluten seperti biasa. Nah, untuk tes serologi sebenarnya ada banyak sekali tes serologi yang dikembangkan untuk celiac disease ini ya, yang banyak. Jadi ada tesnya IgA, ada IG-nya IgG gitu. Kita lihat yang umum adalah IgA TTG ini dengan sensitivity-nya antara 35 sampai 100%, ini dari satu meta analisis. Kemudian memang range-nya nggak terlalu, kalau dengan meta analisis nggak terlalu baik, tapi ini sebenarnya yang paling banyak diteliti. Kemudian yang juga banyak dipakai adalah IgG anti DGP atau nanti disebut satu lagi lah namanya. Nah, kalau kita menggunakan anti TTG IgA saja itu ini kalau menurut ini bukan referensi, ini yang sensitivitasnya ada 93%, spesifitasnya 98%. Anti DGP lebih 96 dan 96, tapi kalau digunakan bersama akan meningkatkan sensitivity dan specificity. Nah, endoskopi dan histopatologi itu adalah tadi gambarannya scalloping dari duodenal folds, mosaicism, fissuring, dan bulb atrophy yang nanti bisa dapatkan dari hasil biopsi. Tapi memang itu berarti membutuhkan tindakan invasif dan costly procedure. Dan mungkin kalau anak-anak yang banyak kasusnya agak lebih sulit untuk dilakukan. Ini gambarannya kita lihat yang B bagaimana untuk pada celiac disease itu vilusnya betul-betul bisa sangat atrofi dan rata. Dr. Sahrizal, PPDS SP2 di kita bersama Prof. Mudari juga dengan karena itu tadi Prof. Mudari sudah menunjukkan bagaimana proporsi celiac disease pada yang gejala irritable bowel, gejala gastrointestinal itu sekitar 23%. Sementara kemudian juga dengan pemeriksaan yang sama melakukan pemeriksaan antibodi IgA anti TTG pada pasien-pasien dengan autoimun sistemik. Kemudian dari 673 pasien autoimun yang ikut dalam penelitian tersebut, 71 orang ternyata antibodi IgA anti TTG-nya positif. Tapi itu adalah step pertama. Selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan anti DGP IgG, ada 11 orang. Jadi proporsinya adalah 1,63% yang menunjukkan hasil pemeriksaan serologi dua-duanya positif. Nah, ini sebagian pada SLE. Pada SLE 0,8% dari semua SLE yang diteliti, pada Sjogren 2% dan pada orang artritis rheumatoid 1,76, sisanya berbagai penyakit autoimun atau autoinflamasi yang ada. Sayangnya pemeriksaan ini tidak dilakukan pemeriksaan IgA level, jadi masih diduga jangan-jangan sebenarnya IgA-nya rendah sehingga tidak muncul IgA anti TTG-nya. Nah, yang menarik adalah ini adalah pasien-pasien yang tadi dikatakan positif dalam autoimun yang positif pada pemeriksaan ini. Beberapa memang masih aktif aktivitas autoimunnya. Ini berbagai terapi yang digunakan dan hampir semua tidak melakukan diet gluten. Dan kita melihat
nggak juga hanya satu yang BMI-nya rendah di pasien yang 2 terakhir. Yang menarik adalah tidak semua ada gejala. Contohnya yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari 11 orang sebenarnya 6 orang tidak ada gejala sama sekali. Jadi mungkin dia masih masuk dalam kategori yang memang sama sekali nggak ada gejala yang kita sebut dari awal tadi. Potensial dia mengalami celiac disease. Nah, gejala yang muncul juga sebenarnya tidak khas. Ada yang memang Crohn disease tadi, kemudian ada yang hanya dispepsia, dan ada yang dispepsia dan anemia. Bahkan cuma 1 orang yang gejalanya adalah hanya peningkatan transaminase yang tidak bisa dijelaskan. Ini ada tesnya, tadi yang disebut adalah anti-tisu transglutaminase, itu adalah most specific indikator. Kemudian selanjutnya adalah anti-DGB atau anti-gliadin, kadang-kadang disebut anti-GAF, anti-GAF 3X, itu juga adalah anti-DGB. Nah ini sebenarnya lebih spesifik, jadi di tes screening dulu dengan TTG, terus kemudian selanjutnya dengan DGB atau anti-gliadin. Nah saat ini ada pemeriksaan seperti kita periksa anaprofile gitu ya, jadi dengan band itu bisa melihat sebenarnya yang diperiksa adalah anti-GAF 3X, ini adalah anti-DGB dan anti-TTG, IgA anti-TTG. Nah pada pemeriksaan ini dengan band sebenarnya juga bisa melihat sebenarnya IgG, IgA atau IgM-nya rendah. Jadi kita bisa melihat anti-TTG IgA-nya tinggi atau tidak. Kalau misalnya dia positifnya juga tinggi, kemudian kalau rendah juga nanti bisa kelihatan dia ada di mana. Nah tes ini langsung mengkombinasikan anti-TG dan anti-GAF secara langsung, dan kemudian ada positif result dari IgA, itu juga akan mengkonfirmasi bahwa memang IgA-nya normal sehingga bukan IgA defisiensi dan memang tesnya positif. Kok nggak bisa bergerak? Oke, ini adalah contoh hasilnya. Jadi bisa keluar apakah dia anti TTG-nya positif, anti gliadinnya positif, dan kemudian juga ada kontrolnya anti IgA-nya positif atau tidak, untuk memastikan bahwa ini bukan negatif palsu. Nah, di masa depan atau mungkin sekarang banyak dibicarakan bagaimana kalau hanya melakukan pemeriksaan serologi tapi namanya non biopsy approach. Ada satu systematic review dan meta analisis yang melihat akurasi no biopsy approach pada suspected celiac disease. Ini tapi terutama kalau anti TTG-nya 10 kali lebih tinggi daripada batas normal. Nah, ternyata sensitivitasnya adalah 51% dan spesifitasnya 100% dengan predictive value 98%. Jadi kalau ada dewasa dengan IgA TTG di atas 10 kali normal dan jadi dia mempunyai moderate to high pretest probability of celiac, mungkin kita bisa mendiagnosis berdasarkan serologi. Dan ACG guidelines ini tahun 2023 itu juga sudah menyebutkan, jadi kalau misalnya dia melakukan gluten free, pemeriksaannya tentu kita nggak bisa periksa antibody, tapi mungkin bisa periksa HLA yang ini juga tidak rutin dikerjakan. Tapi kalau dia sudah melakukan normal diet, kita periksa anti TTG, IgA dan total IgA. Kalau misalnya positif perlu dibiopsi, kalau negatif ya mungkin bukan IgA, bukan celiac, tapi kalau defisiensi IgA ya mungkin kita perlu lakukan biopsi. Nah, kalau misalnya nanti akan dilihat apakah celiac disease potensial atau tidak. Nah, ada pernyataan juga, ini juga sama pada anak, kalau misalnya anti TTG IgA-nya di atas 10% dengan positif MA itu dengan DGB, itu ya kita mungkin tidak melakukan pemeriksaan biopsi lagi. Nah, celiac disease tadi juga terkait dengan berbagai autoantibody dan penyakit autoimun. Kita lihat juga kita bisa menemukan beberapa autoantibody juga positif pada pasien celiac disease. Contohnya ada anti endokrin, TPO, TTA,
TMA, anti gastrointestinal, anti nuklear antibody, kita juga bisa menemukan double stranded DNA-nya positif atau RO-nya juga positif. Terima kasih, dan terutama saya berterima kasih kepada Dr. Sahriza dan Dr. Aisyah yang membantu membuat slide ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.